Mereka semua bilang tuan muda keluarga Guyan, sudah gila. 2 tahun lalu, dia masih menjadi anak emas. Penuh semangat. 2 tahun kemudian, ketika dia dibawa kembali dari pulau pribadi bernama Black Vinyl, dia menjadi binatang buas yang hanya tahu cara menyenangkan dan makan. Mereka merampas segalanya dariku. Identitasku, harga diriku, kepribadianku. Mereka mengubahku menjadi monster. Tapi mereka lupa. Monster juga bisa menggigit. Guncangan hebat saat lambung kapal merapat. Membangunkanku dari mimpi linglung. Rantai besi bergesekan dengan bekas luka yang sudah berkerak di pergelangan tangan dan kakiku, mengeluarkan suara melengking. Sudah 2 tahun. Suara ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Pintu kabin tiba-tiba ditarik terbuka. Cahaya matahari yang menyilaukan membuatku tanpa sadar menyipitkan mata. Seorang pria mengenakan setelan jas hitam. Berjalan masuk tanpa ekspresi. Dengan kasar membuka rantai di tubuhku. Turun dari kapal. Guyan, Nona Lin datang menjemputmu. Sebutan Nona Lin seperti jarum baja. Menusuk otakku yang kacau. Lin Wei, mantan tunanganku. Wanita yang di pesta pernikahanku yang megah. Secara pribadi mendorongku ke neraka, fragmen ingatan mulai bergejolak. Dengan darah dan bau busuk, karpet merah di lokasi pernikahan. Guming menuduh berlumuran darah. Tatapan ngeri para tamu. Serta wajah Lin Wei yang penuh dengan kekecewaan dan ketegasan. Guyan, kau membuatku jijik. Bawa dia pergi. Kirim ke Pulau Black Vinyl. Biarkan dia sadar. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Cepat pergi. Pengawal mendorongku dengan kasar, tubuhku. Karena kelaparan dan pelecehan yang berkepanjangan, menjadi tumpul. Terhuyung-huyung hampir jatuh. Aku mengangkat kepalaku. Melihat orang-orang yang familiar namun asing berdiri di dermaga. Orang tuaku, ketua dan nyonya kelompok kakak perempuanku. Guyao, adikku yang baik. Tuan muda Jia yang menempati sarang burung pipit. Dan juga Lin Wei yang berdiri di antara mereka. Seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia mengenakan gaun putih yang indah. Dengan riasan. Sempurna seperti lukisan. 2 tahun. Tampaknya tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Malah membuatnya semakin cantik dan menawan. Dia menatapku. Keningnya sedikit berkerut. Di matanya tidak ada sukacita reuni setelah lama berpisah. Melainkan sikap kritis dan tidak sabar saat menilai sebuah barang. Kenapa jadi seperti ini? Bibir merahnya terkatup aneh. Suaranya mengandung sedikit rasa jijik. Rambutnya sangat panjang. Dan tubuhnya juga kotor. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Rambutku tumbuh hampir menutupi mata. Tubuhku mengenakan seragam olahraga yang compang-camping. Penuh dengan noda dan bau asin air laut. Kulitku menjadi kasar karena lama terpapar sinar matahari. Penuh dengan bekas luka yang saling silang. Aku seperti aktor yang merangkak keluar dari tumpukan sampah. Sementara mereka berpakaian mewah. Seolah-olah kami berada di 2 dunia yang berbeda. Sedikit jangan marah. Gu Mingxuan dengan lembut merangkul bahu Lin Wei. Menghibur dengan lembut. Kakak. Dia mungkin menderita banyak kesulitan di pulau itu. Baru saja kembali. Belum beradaptasi dia berbalik padaku. Wajahnya menunjukkan ekspresi polos dan sedih. Namun jauh di dalam matanya tersembunyi sedikit kepuasan yang bangga. Kakak. Selamat datang di rumah. Kami sangat merindukanmu selama 2 tahun ini. Merindukanku suaraku mengeluarkan tawa serak dan kering. Terdengar seperti belau tua yang ditarik. Merindukanku bagaimana belum merindukan suara kakakmu. Karena lama tidak berkomunikasi dengan orang lain. Menjadi sangat tidak enak didengar. Ekspresi ayah Gu Zhenxiong langsung berubah muram. Guyan, bagaimana kamu berbicara dengan adikmu? Sepertinya pelajaran 2 tahun ini belum cukup. Ibu Liwan menatap Gu Mingxuan dengan ekspresi sedih. Seolah-olah dia adalah Mingxuan yang menderita ketidakadilan. Jangan dimasukkan ke hati. Kakakmu,
Dia memang seperti ini wataknya. Kakak Guyao bahkan langsung maju ke depan. Menunjuk hidungku. Memarahi. Guyan, apakah kamu masih punya hati nurani? Mingxuan sangat mengkhawatirkanmu. Begitu kamu kembali, kamu marah padanya. Hutangmu karena menyewa pembunuh untuk membunuhnya di masa lalu. Kami belum menghitungnya denganmu. Menyewa pembunuh. Aku tertawa. Seluruh dunia tahu keluarga Gu. Tuan muda Gu yang sangat membenci adiknya, Gu Mingxuan, karena menyewa pembunuh untuk membunuhnya pada hari pernikahan. Ada saksi dan bukti materi. Tapi siapa yang tahu bahwa yang disebut saksi adalah preman yang sudah dibeli oleh Gu Mingxuan. Yang disebut bukti materi adalah dia sendiri yang mengiris lengannya dengan pisau untuk memalsukan jebakan sempurna. Dan keluargaku. Kekasihku. Tidak ada satupun yang mau mempercayaiku. Mereka hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Lin Wei melihat drama keluarga kami. Sepertinya sedikit tidak sabar. Dia maju. Dengan mata indahnya menatapku dengan dingin, cukup. Dia membuka mulutnya dengan suara pelan. Tetapi membuat semua orang terdiam. Dia berjalan di depanku. Menatapku dari atas. Seperti seorang ratu yang memeriksa suaminya, Guyan. Aku datang menjemputmu hari ini. Bukan untuk mendengarkan keluhanmu. Suaranya dingin. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Bagaimana belajarmu? Belajar? Aku tertegun sejenak. Lalu mengerti maksudnya. Di Pulau Black Jia. Mereka tidak menyebutnya rehabilitasi. Tetapi menyebutnya belajar. Belajar bagaimana melupakan bahwa dirimu adalah manusia. Bagaimana bertahan hidup seperti binatang. Aku tanpa sadar menegakkan punggungku. Ini adalah naluri yang terukir dalam tulangku. Lalu aku perlahan mengangkat kedua tanganku. Menepuk dadaku 2 kali secara mekanis. Tepukan yang renyah dan standar. Ini adalah standar pelatih hewan yang baik setelah pertunjukan singa laut di Pulau Black Reef. Jika hewan melakukannya dengan baik, akan ada makanan. Jika tidak, akan ada pemukulan dan kelaparan yang lebih lama. Melihat gerakanku, kerutan panik di dahinya akhirnya mengendur. Sudut mulutnya membentuk senyum puas. Sepertinya aku tidak terlalu bodoh. Dia berbalik dan berkata kepada keluarga Gu bahwa dia sudah menjemput orangnya. Terlihat sangat patuh. Tidak akan membuat masalah lagi. Ayo kita kembali. Seolah-olah aku bukan manusia. Melainkan hewan peliharaan yang sudah dijinakkan. Mereka berbalik dan bersiap untuk naik Rolls-Royce yang diparkir tidak jauh. Tidak ada yang menatapku lagi. Tidak ada yang bertanya padaku. Bagaimana keadaanku selama 2 tahun ini? Aku diapit oleh 2 pengawal. Mengikuti mereka dari belakang. Saat itu juga, seorang pekerja yang bertanggung jawab atas transportasi membawa seember ikan segar yang baru saja diambil dari laut. Melewati sisiku. Aroma amis yang kuat dengan sentuhan kelembapan. Langsung menusuk hidungku. Membangkitkan naluri paling primitifku. Untuk pertama kalinya, kebingungan dan sedikit perilaku yang tak bisa disembunyikan muncul di wajahnya yang cantik itu. Dia bergegas menghampiriku. Dan menamparku dengan kedua tangannya. Plak, suara yang jernih dan nyaring. Wajahku terlempar ke samping karena tamparan itu. Ikan di mulutku jatuh ke tanah. Masih sedikit berkedut. Guyan? Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Lin Wei menjadi tajam karena marah. Apakah kamu berpura-pura gila untuk mendapatkan simpati? Apakah kamu tidak punya malu? Aku perlahan menoleh. Merasakan pipiku terasa panas dan sakit.
Tapi hatiku terasa dingin dan tenang. Aku menjulurkan lidahku. Menjilat darah di sudut bibirku. Rasanya lumayan. Aku menatapnya dan perlahan menunjukkan senyum aneh. Aku lapar. Suaraku serak. Tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Di Pulau Heijiao. Mereka memperlakukanku seperti ini ketika aku kembali ke villa keluargaku. Hidup seperti barang bawaan yang dibuang. Dilemparkan oleh pengawal ke kamar tamu di lantai 2. Aku agak ingat kamar ini. Dulu ruang belajarku. Penuh dengan berbagai buku dan model yang aku sukai. Tapi sekarang tempat ini kosong. Hanya tersisa tempat tidur dan 4 dinding yang dipenuhi dengan cermin besar dari lantai hingga langit-langit. Aku berdiri di tengah ruangan. Ke arah manapun aku berbalik, aku bisa melihat diriku yang berantakan di cermin. Seekor monster berdiri di ambang pintu dengan angkuh. Bersedekap, menatapku dengan dingin. Mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini. Ucapannya dingin, seperti memberi perintah. Makanan akan diantarkan 3 kali sehari. Tanpa izinku. Jangan berani keluar dari kamar ini selangkah pun. Dia berhenti sejenak. Seberkas peringatan melintas di matanya. Dan jangan main-main lagi dengan trik menjijikan seperti di atas kapal. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar gila atau pura-pura gila. Sebaiknya bersikap tenang. Jika tidak, aku bisa membawamu kembali dari Pulau Black Reef. Juga bisa mengirimmu kembali. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu. Lalu suara kunci diputar. Aku sendirian di penjara di dalam sangkar cermin yang terdiri dari diriku yang tak terhitung jumlahnya. Aku melihat wajah asingku di cermin. Tatapan kosong. Tubuhku tanpa sadar menggigil. Bukan karena takut, tapi karena dingin di Pulau Black Reef. Agar aku lebih beradaptasi dengan kebiasaan kota laut, mereka akan menyuntikkan obat secara berkala. Obat itu akan menurunkan suhu tubuhku. Memungkinkan aku untuk beraktivitas dalam waktu lama bahkan di air laut yang dingin. Efek sampingnya adalah aku menjadi sangat kedinginan. Aku meringkuk di sudut ruangan. Memeluk diriku sendiri. Mencoba mendapatkan sedikit kehangatan dari diriku sendiri. Tapi ruangan ini terlalu dingin. Sama seperti hati orang-orang itu. Wakil tahu berapa lama. Sebuah jendela kecil di pintu dibuka. Sebuah piring makanan didorong masuk. Lalu jatuh dengan keras ke tanah dingin. Ini adalah beberapa sisa makanan yang jatuh. Memancarkan bau asam yang membuat orang mual. Perutku bergejolak. Tapi aku tahu aku harus makan di Pulau Black Reef. Untuk bertahan hidup. Aku sudah makan hal-hal yang lebih menjijikan. Ikan busuk, roti berjamur, bahkan akar rumput dengan tanah. Harga diri sudah lama dimakan habis oleh kelaparan. Aku merangkak. Seperti anjing berbaring di tanah. Melahapnya dengan rakus. Diriku yang tak terhitung jumlahnya di cermin melakukan gerakan hina dan memalukan yang sama. Aku tidak berani melihat, aku menutup mata. Namun, tanpa terkendali, gambaran Pulau Black Reef muncul di benakku, nomor 7 datang. Seorang pria mengenakan jas lab putih. Memakai kacamata berbingkai emas. Memegang tongkat kejut listrik di tangannya. Mereka semua memanggilnya profesor. Aku merangkak seperti anjing di kakinya. Hari ini mempelajari kecerdasan baru. Nada bicara profesor datar, bertepuk tangan. Aku menatapnya dengan bingung, dia mengerutkan kening. Menekan tombol tongkat kejut listrik. Arus listrik yang kuat. Seketika menembus seluruh tubuhku. Aku tersentak kesakitan. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tidak mengerti? Suara profesor itu sedikit tidak senang sambil bertepuk tangan. Dia mengulanginya lagi. Aku berjuang dengan sekuat tenaga. Mengangkat kedua tangan yang gemetar. Bertepuk tangan pelan sekali. Bagus, wajah profesor itu menunjukkan sedikit senyum puas. Dia mengeluarkan seekor ikan naga berbau busuk dari ember di samping dan melemparkannya ke hadapanku. Ini hadiah. Aku melihat ikan di tanah. Perutku mual. Tapi aku tahu. Jika aku tidak makan,
Hukuman yang lebih mengerikan akan menantiku. Aku menutup mata, mengambil ikan itu dan memasukkannya ke dalam mulutku. 7. Suhu tubuhmu masih terlalu tinggi. Ini tidak baik untuk aktivitasmu di bawah air. Jarum dingin menusuk lenganku. Cairan tak dikenal perlahan disuntikan. Pembuluh darah dan tubuhku mulai bergetar tak terkendali. Rasanya darahku akan membeku. Tahan sebentar. Ini untuk kebaikanmu, suara profesor itu. Seperti iblis dari neraka. 7. Ingat, kamu bukan manusia. Kamu adalah singa laut. Singa laut penurut yang pandai tampil. Singa laut yang disukai. Mereka mengurungku di tangki air besar. Memaksaku meniru hewan singa laut berenang dan menimang bola. Bagus sekali, sambil bertepuk tangan. Ada makanan busuk. Jika tidak melakukannya dengan baik, adalah kejutan listrik dan kelaparan. Hari demi hari, aku secara bertahap lupa siapa namaku. Aku hanya ingat nomorku adalah 7. Aku hanya ingat bahwa menyenangkan bisa membuatku bertahan hidup. Aku tiba-tiba terbangun dari ingatan. Berbaring di tanah dan muntah hebat. Perutku kosong. Tidak ada yang bisa dimuntahkan. Hanya empedu asam yang naik ke tenggorokanku. Aku mengangkat kepalaku. Melihat cermin. Orang di cermin itu mulutnya penuh minyak. Matanya ketakutan. Dan ada sedikit luapan pahit asam di sudut mulutnya. Dia tidak seperti Guyan. Dia seperti monster. Aku menjerit dengan suara yang tidak seperti manusia. Tiba-tiba bangkit dari tanah. Aku berlari ke dinding seperti orang gila. HMPH. Dahiku membentur keras permukaan cermin yang dingin. Cermin itu tidak pecah. Hanya mengeluarkan suara tumpul. Rasa sakit yang hebat membuatku langsung tersadar. Aku melihat diriku di cermin dengan dahi yang sudah merah dan bengkak. Tiba-tiba tertawa. Tawaku membuat air mata mengalir keluar. Lai Yan, lihatlah dirimu sekarang. Sungguh menyedihkan. Saat itu juga, terdengar keributan di depan pintu. Wei Wei. Jangan masuk. Kakak. Keadaannya saat ini sangat tidak stabil. Itu suara munafik yang menjijikan dari Gu Mingxuan. Minggir. Suara Lin Wei masih dingin. Aku ingin melihat trik apa lagi yang dia mainkan. Kunci pintu dibuka. Lin Wei dan Gu Mingxuan masuk. Di belakangnya ada orang tua dan kakakku. Mereka semua terkejut melihat pemandangan di dalam ruangan. Melihatku yang merangkak di tanah dengan mulut penuh kotoran. Dengan dahi yang merah dan bengkak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kebencian dan sedikit ketakutan. Guyan, ibumu, Liwan, menunjukku dengan bibir gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang lengkap. Gu Mingxuan segera maju untuk menahannya dan menatapku dengan wajah khawatir. Kakak, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Jangan membuat kami takut. Sambil berbicara dia tanpa sadar mundur selangkah. Seolah-olah aku adalah virus yang menular. Wajah Lin Wei menjadi sangat buruk. Dia mungkin ingin melihat seseorang yang dijinakkan. Tenang. Seperti hewan peliharaan. Bukan monster yang melukai diri sendiri. Dan menjadi gila seperti sekarang. Barang ini di luar kendalinya. Aku berbaring di tanah. Melihat wajah mereka yang ekspresif. Dengan raungan rendah seperti binatang buas dari tenggorokanku. Perlahan aku mengangkat jariku. Ke arah Gu Mingxuan. Lalu aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengeluarkan 2 kata dari dalam tenggorokanku. Dia jahat. Ini aku di Pulau Black Vinyl. Selain perintah untuk menyenangkan. Satu-satunya kata yang kupelajari untuk mengekspresikan emosi. Pelatih akan menunjuk rekan-rekan yang tidak patuh yang akan dibedah dan memberitahu kami. Mereka jahat, suaraku serak dan palsu. Sepertinya, wajah si Gu Mingxuan langsung menjadi pucat. Tuduhanku seperti batu yang dilemparkan ke kedamaian. Batu di permukaan danau membangkitkan ribuan ombak. Reaksi Gu Mingxuan adalah yang tercepat. Dia segera menunjukkan ekspresi marah.
Dan matanya langsung memerah. Kakak, aku tahu kamu masih menyalahkanku. Tapi kejadian itu bukan salahku. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Suaranya tercekat. Seolah-olah dia menderita ketidakadilan yang besar. Aku tahu kamu menderita di pulau itu. Dan kamu memiliki keluhan di hatimu. Salahkan saja aku. Selama kamu bisa sembuh, aku tidak peduli apapun. Kata-kata ini tulus. Menyentuh hati. Benar saja, keluargaku yang dibutakan oleh lemak babi segera mempercayai Guyan. Diam kamu. Ayah Gu Zhenxiong gemetar karena marah. Menunjukku dan meraung. Kau makhluk terkutuk. Mingxuan sangat peduli padamu. Kau masih memfitnahnya. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Benar, kakak perempuan Gu Yao juga membantu. Lihat Mingxuan. Dia sangat baik. Dia berlari ke sana kemari untukmu segera setelah kamu kembali. Beginikah caramu memperlakukannya? Aku pikir kamu sama sekali tidak gila. Kamu memang jahat sejak lahir ibu. Li Wan dengan penuh kasih sayang memeluk Gu Mingxuan. Terus menghiburnya, anak baik. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Mungkin otaknya tidak jernih. Jangan hiraukan dia. Setiap kali dia menatapmu, aku merasa tertekan. Seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Ternyata di mata mereka, akulah orang jahat yang tak termaafkan. Sedangkan Gu Mingxuan selamanya adalah korban yang murni dan tanpa celah. Sungguh menggelikan. Aku melihat mereka dan tidak lagi berbicara. Hanya mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokanku. Seperti binatang buas yang terpojok. Pandanganku terpaku pada Gu Mingxuan. Di mata itu tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya kebencian yang mati rasa dan dingin. Gu Mingxuan merasa merinding karena tatapanku. Tanpa sadar menyusut lagi di belakang ibunya. Tepat pada saat ini, Lin Wei yang sedari tadi diam tiba-tiba berbicara. Sudah cukup mengejeknya. Dia berjalan di depanku. Berjongkok. Berusaha menatapku sejajar. Tetapi aroma parfum mahalnya bercampur dengan ingatan. Aroma disinfektan di jas lab putih. Membuatku merasa mual secara fisiologis. Aku tanpa sadar menyusutkan tubuhku ke belakang karena waspada dan tegang. Nada bicara Gu Yanlin yang berbahaya tiba-tiba melunak. Bahkan membawa sedikit rasa ingin tahu. Kau lihat aku dan beritahu aku. Apa maksud dari perkataanmu tadi? Aku menatap wajahnya ini. Yang dulu sangat aku cintai. Aku dulu berpikir dia akan menjadi cahayaku. Akan menjadi penebusan seumur hidupku. Tetapi pada akhirnya dialah yang menjerumuskanku ke jurang. Aku menatapnya dan tiba-tiba menyeringai. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Melainkan meniru anjing laut yang kulihat di pulau Black Glue. Memiringkan kepala dan berkedip. Lalu mengangkat tangan. Dan bertepuk tangan padanya dengan mekanis 2 kali. Bertepuk tangan untuk menyenangkan. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Wajah Lin Wei langsung menjadi pucat pasi. Tindakanku ini tidak diragukan lagi adalah ejekan. Mengejeknya? Memperlakukan aku seperti hewan peliharaan. Mengejek apa yang disebut perhatiannya hanyalah ujian iseng dari pemilik terhadap hewan peliharaannya. Kesabarannya tampaknya telah habis. Jaga dia baik-baik. Dia berdiri. Dengan dingin mengucapkan sepatah kata kepada pengawal di sampingnya. Lalu berbalik dan pergi. Bahkan tidak repot-repot melirik lagi. Bahkan keluarga Gu merasa tidak bersemangat. Dan pergi satu demi satu. Gu Mingxuan menoleh dan menatapku sebelum pergi. Matanya dipenuhi dengan kepuasan seorang pemenang dan sedikit ketidakmudahan. Kesadaran akan kemampuan. Dia takut. Bahkan jika aku terlihat seperti orang yang tidak berguna sekarang. Keberadaanku sendiri adalah ancaman baginya. Aku melihat senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Bagus. Ketakutan adalah senjata terbaik. Aku akan membiarkan benih ini berakar dan bertunas di hati setiap orang dari kalian. Dan akhirnya tumbuh menjadi pohon raksasa yang bisa melahap kalian semua. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dengan sangat damai.
Aku tidak lagi membuat keributan. Tidak lagi menyakiti diri sendiri. Setiap hari selain makan dan tidur, aku meringkuk di sudut. Seperti batu tak bernyawa. Mereka tampaknya juga kehilangan minat padaku. Selain mengirimkan makanan yang sulit ditelan secara teratur setiap hari, tidak ada yang menggangguku lagi. Inilah yang aku inginkan. Aku mengumpulkan kekuatan dan juga mengamati cermin ini. Kamar itu memang kandang, tetapi juga memberiku sudut pandang pengamatan yang sangat baik. Aku bisa melihat para pelayan bolak-balik di lorong. Bisa mendengar bisikan mereka. Aku tahu. Gu Mingxuan sekarang menjadi wakil presiden grup Gu. Sangat dipercaya dan dihargai oleh ayahnya. Aku tahu. Lin Wei baru-baru ini sering datang ke rumah Gu dan Gu Mingxuan memiliki jejak. Kedua keluarga tampaknya berniat untuk menyatukan mereka kembali. Aku tahu orang tuaku sudah mulai mempersiapkan upacara pertunangan untuk mereka. Mereka secara bertahap mengambil semua yang pernah kumiliki dan memberikannya kepada Gu Mingxuan. Dia pikir aku gila, bodoh, dan tidak lagi menjadi ancaman. Mereka salah. Sore hari seminggu kemudian, kesempatan itu datang. Hari itu, villa itu tampaknya mengadakan pesta kecil. Orang-orang datang dan pergi dengan sangat meriah. Penjaga, pengawal saya juga sedikit lengah. Aku mendengar di lorong. Gu Mingxuan sedang berbicara dengan beberapa teman. Kakakku itu? Ah, sudahlah. Orang malang itu otaknya rusak. Sekarang tidak ada bedanya dengan binatang. Mingxuan, kamu terlalu baik. Jika aku sudah membuangnya ke rumah sakit jiwa. Agar tidak menghalangi di rumah. Bagaimana bisa? Bagaimanapun, dia adalah kakakku. Suara Gu Mingxuan dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan belas kasihan. Aku mendengarkan sandiwara munafiknya. Hatiku terasa dingin. Perlahan aku bangkit dari sudut. Aku berjalan ke pintu. Melalui celah pintu, aku melihat Gu Mingxuan bersandar di pagar lorong. Memunggungi kamarku dan tertawa dan bercanda dengan teman-temannya. Di belakangnya ada tangga marmer 3 lantai yang tinggi. Jantungku mulai berdebar kencang di luar kendali. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba mengangkat kaki. Menendang pintu dengan keras. Dengan suara gemuruh. Pintu kayu yang tampak kokoh itu aku tendang dengan seluruh kekuatanku. Secara paksa menendang engsel kunci pintu hingga terbuka. Berhamburan ke segala arah. Semua orang di lorong terkejut dengan kejadian mendadak ini. Mereka menoleh dan melihatku keluar dari kamar. Dengan rambut acak-acakan. Tatapan gila. Seperti iblis neraka. Senyum di wajah Gu Mingxuan langsung membeku. Digantikan oleh ketakutan yang tak berujung. Dia menjerit. Secara naluriah ingin lari. Tapi aku tidak memberinya kesempatan ini. Aku seperti binatang buas sungguhan. Dengan kelincahan yang bukan milik manusia. Dan sikap yang penuh amarah. Dia menerkamnya. Aku tidak menyerangnya. Hanya lewat di sampingnya. Namun, dalam sekejap saat berpapasan, bahuku dengan sengaja menabrak punggungnya dengan keras. Dong, tubuh Gu Mingxuan kehilangan keseimbangan. Seperti sehelai daun jatuh dari pagar lantai 2. Mingxuan, jeritan. Seruan panik menjadi kekacauan. Aku berdiri di tepi pagar lantai 2. Menunduk melihat Gu Mingxuan di bawah. Berbaring di atas marmer dingin. Di lantai meringkuk kesakitan mengerang kakinya. Tertekuk pada sudut yang aneh. Aku menatapnya. Lalu perlahan mengangkat tanganku. Menghadap orang-orang yang panik di bawah. Menampilkan senyum polos dan bingung. Kemudian aku bertepuk tangan. Plak, plak seperti melakukan gerakan sulit. Menunggu hadiah dari pemiliknya. Kaki Gu Mingxuan patah, hancur berkeping-keping. Kata dokter. Bahkan jika sembuh nanti, jalannya akan sedikit pincang. Berita ini seperti bom yang meledak di keluarga Gu. Aku ditahan dengan erat di tanah oleh beberapa pengawal. Tamparan ayah Gu Zhenxiong menghujani wajahku. Binatang. Kau binatang.
Aku akan membunuhmu. Matanya merah padam. Seperti singa yang marah. Menggunakan seluruh kekuatannya. Aku tidak melawan atau menghindar. Pipiku segera membengkak tinggi. Sudut mulutku berdarah. Seperti aku segera tidak merasakan sakit. Karena aku sudah mati rasa sejak lama. Zhenxiong, jangan pukul lagi. Jika terus dipukul, akan ada yang mati. Ibu Liwan berteriak sambil menangis. Menarik ayah, akan ada yang mati. Dia membuat Mingxuan hampir mati. Ayah meraung. Lihatlah dia sekarang. Di mana ada sedikit pun rupa manusia. Dia gila? Dia monster? Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kakak Guyao menjerit di samping. Aku berbaring di tanah. Mendengarkan penghakiman mereka terhadapku. Tapi aku mencibir dalam hati. Orang gila, monster. Bukankah ini yang kalian inginkan? Di tengah kekacauan, hanya ada satu orang yang tenang, Lin Wei. Dia berdiri di luar kerumunan. Tidak meneriakiku seperti orang lain. Hanya menatapku dengan tenang. Di mata indahnya itu. Emosinya kompleks. Ada amarah. Ada jijik. Tetapi lebih dari itu, ada semacam pemeriksaan dan keraguan yang tidak ku mengerti. Ambulans meraung datang. Dan meraung pergi. Keluarga Gu dalam kekacauan. Mengerumuni anak kesayangan mereka. Gu Mingxuan pergi ke rumah sakit. Villa besar itu langsung menjadi sunyi. Hanya tersisa aku dan Lin Wei. Dan beberapa penjaga. Pengawalku. Kalian boleh pergi duluan. Lin Wei berkata kepada para pengawal. Para pengawal sedikit ragu-ragu. Nona Lin, ini berbahaya. Suara Lin Wei tidak keras. Tetapi dengan keagungan yang tidak bisa ditolak. Para pengawal saling memandang dan diam-diam mundur. Hanya kami berdua yang tersisa di ruangan itu. Lin Wei berjalan di depanku. Perlahan berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan menggunakan sapu tangan bersih. Dengan lembut menyeka noda darah di sudut mulutku. Gerakannya sangat ringan dan lembut. Tapi aku merasa seperti disengat kalajengking. Tiba-tiba memalingkan wajahku untuk menghindari sentuhannya. Tangannya membeku di udara. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Guyan? Dia membuka mulutnya lagi. Dengan nada lelah dalam suaranya. Apakah kamu benar-benar gila atau hanya berpura-pura gila? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata kosong itu. Mengapa kamu mendorong Mingxuan menuruni tangga? Dia terus bertanya. Apa sebenarnya salahnya padamu? Kenapa kau melakukan ini padanya? Aku tetap diam. Bicaralah. Emosi Lin Wei tampak sedikit di luar kendali. Dia memegang bahuku. Mengguncangku dengan keras. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya kau alami di Pulau Black Gum? Kenapa kau jadi seperti ini? Aku melihatnya dan tiba-tiba merasa sangat lucu. Sudah terlambat untuk bertanya apa yang aku alami sekarang. Tenggorokanku mengeluarkan suara bergemuruh yang tidak jelas. Kemudian aku mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Tanganku karena lama terendam air laut. Kulitnya kasar. Sedingin batu. Tubuh Lin Wei jelas menegang sejenak. Ingin melepaskan diri tetapi tidak bisa. Aku meraih tangannya dan perlahan mengangkatnya. Kemudian meletakkannya di dadaku sendiri. Melalui kain tipis. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung yang lambat dan lemah di rongga dada. Suhu tubuhku jauh lebih rendah dari orang normal. Seperti orang yang sekarat. Pupil mata Lin Wei tiba-tiba menyusut. Untuk pertama kalinya di wajahnya muncul ketakutan yang sebenarnya. Tubuhmu? Dia bergumam. Kenapa bisa sedingin ini? Aku melihat wajahnya yang ketakutan. Perlahan menyeringai. Menunjukkan senyum tanpa suara. Kemudian aku melepaskan tangannya. Lin Wei. Menarik tangannya kembali dengan tiba-tiba seperti tersengat listrik. Terhuyung mundur. Dia menatapku.
Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia sepertinya akhirnya menyadari. Apa yang aku alami mungkin jauh melampaui imajinasinya. Guyan yang dia kirim untuk belajar dengan tangannya sendiri. Mungkin benar-benar sudah mati di Pulau Black Gum. Yang berdiri di depannya hanyalah kulit Yan. Pantas saja dia tampak linglung dan hampir melarikan diri dari kamar. Melihat punggungnya yang tergesa-gesa. Tahu bahwa celah yang aku inginkan telah muncul. Lin Wei bukan orang bodoh. Dia egois dan dingin. Tapi dia tidak bodoh. Dia mengirimku ke Pulau Vinil. Adalah untuk menjinakkan. Aku membiarkan diriku dibawa oleh seseorang yang tidak mengancam. Dan ini sedang dikendalikan oleh suaminya. Tapi sekarang karya ini memiliki masalah kualitas yang serius. Dia tidak hanya tidak dijinakkan, tetapi menjadi lebih berbahaya. Lebih tidak terkendali. Dia mulai takut. Dia takut karyaku yang di luar kendali ini akan membawakannya masalah yang tak ada habisnya. Bahkan akan menghancurkannya. Jadi dia pasti akan menyelidiki Pulau Vinil untuk menyelidiki apa yang telah aku alami dalam 2 tahun terakhir. Dan ini adalah langkah pertama dari rencanaku. Malam itu, aku dikurung kembali di kamar cermin itu. Kali ini mereka memberiku rantai yang lebih tebal. Seperti memperlakukan seekor binatang buas sungguhan. Aku terbangun oleh suara tangisan tertahan. Aku membuka mata dan melihat ibuku, Li Wan, berdiri di luar pintu. Melalui jendela kecil itu. Diam-diam menatapku. Dia menutupi mulutnya dan air mata jatuh tanpa suara. Di matanya ada kesedihan. Ada penyesalan. Dan sedikit rasa takut. Aku tidak tahu mengapa dia menangis. Apakah untukku yang berubah menjadi manusia? Tidak seperti manusia, hantu seperti hantu, putra yang intim. Atau aku yang berbaring di rumah sakit. Tapi terlambat kehilangan putranya. Mungkin ya? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Hatiku sudah tidak sakit lagi. Aku menutup mata. Melanjutkan tidurku. Atau keesokan harinya. Aku mendengar berita dari bisikan para pelayan. Lin Wei pergi ke Pulau Vinil. Hasil dari Lin Wei pergi ke Pulau Vinil tidak aku ketahui. Tetapi dari reaksinya setelah dia kembali. Jelas dia sangat terkejut. Dia tidak muncul di keluarga Gu selama beberapa hari. Aku melihatnya lagi. Pada hari keluarnya Gu Mingxuan dari rumah sakit. Keluarga Gu didekorasi dengan lentera dan hiasan. Lebih meriah dari tahun baru. Seolah-olah merayakan keberuntungan Gu Mingxuan setelah nyaris tidak selamat. Aku seperti barang pameran. Dikeluarkan dari kamar cermin oleh mereka. Dikurung di sudut ruang tamu dan dipaksa untuk menonton. Adegan mengharukan tentang keharmonisan ibu dan anak ini menarik perhatian Gu Mingxuan. Duduk di kursi roda dengan gips tebal di kakinya. Dikelilingi oleh orang banyak. Seperti raja yang kembali dari kemenangan. Wajahnya masih sedikit pucat. Tapi semangatnya bagus. Dengan senyum khasnya yang tampak tidak berbahaya. Dia bahkan berinisiatif untuk menanyakan kabar kakakku. Apa kabarmu? Dia meminta pelayan untuk mendorong kursi rodanya ke hadapanku. Kejadian hari itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu tidak sengaja. Kamu hanya sakit. Dia mengulurkan tangannya. Ingin menepuk pundakku. Aku tanpa sadar menggertakkan gigi dan mengeluarkan geraman mengancam dari tenggorokanku. Dia ketakutan dan segera menarik tangannya. Dengan ekspresi ketakutan dan keluhan yang pas di wajahnya. Sudah. Mingxuan, jangan hiraukan dia. Ayah Gu Zhenxiong menghampiri. Melindunginya di belakangnya. Menatapku dengan jijik. Apa gunanya berbicara dengan orang gila? Buang-buang waktu saja. Sebuah episode kecil. Sekali lagi menunjukkan kemurahan hati Gu Mingxuan. Kebaikan, dan kegilaan serta keganasanku. Aku menundukkan kepala menyembunyikan cibiran di mataku. Pandanganku tertuju pada Lin Wei yang berdiri tidak jauh. Dia mengenakan setelan rok hitam hari ini. Tampak cakap dan dingin. Tapi riasannya yang sempurna. Tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan sedikit kepanikan yang tersembunyi di matanya. Dia juga menatapku. Pandangan kami bertemu di udara.
Tatapannya tidak lagi seperti dulu. Penuh dengan pengawasan dan kendali yang tinggi. Tetapi lebih banyak rasa takut. Sepertinya, dia melihat beberapa hal menarik di Pulau Heijiao. Makan malam dimulai. Aku diizinkan untuk makan bersama mereka. Tentu saja, sebagai hewan peliharaan. Tidak ada peralatan makan di depanku. Hanya ada piring besar. Di piring itu ada ikan segar yang sudah dibersihkan. Ini disiapkan khusus untukku. Mereka ingin melihatku makan mentah-mentah seperti binatang buas. Untuk bersenang-senang dengan ini. Dan juga untuk membuktikan kepada para tamu bahwa Guyan benar-benar lumpuh. Aku mengambil ikan itu tanpa ekspresi. Di tengah tatapan penasaran semua orang. Memakannya suap demi suap. Rasanya amis seperti biasa. Setengah jalan, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kepalaku mulai pusing. Pandanganku juga menjadi kabur. Sensasi dingin yang familiar menyebar dari keempat anggota tubuhku. Itu obat itu. Mereka memberiku obat penenang dan modifikasi yang sering mereka suntikan padaku di Pulau Black Glue saat hujan. Mereka takut aku akan gila lagi. Dan melukai bayi kesayangan mereka yang berharga. Tubuhku mulai tidak menurut. Anggota tubuhku menjadi kaku. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat tanganku. Aku melihat sudut mulut Gu Mingxuan. Mengukir senyum dingin. Aku melihat sekilas keengganan di mata ayahku. Tetapi dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Aku melihat ibu dan kakakku memalingkan wajah. Tidak tahan melihat Lin Wei lagi. Dia hanya melihat dengan tenang. Memegang segelas anggur merah di tangannya. Tanpa ekspresi di wajahnya. Sepertinya kakakku lelah. Suara Gu Mingxuan. Dengan perhatian palsu. Bawahan, antar kakak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dua pengawal berjalan mendekat dan menyeretku dari kursi seperti menyeret seekor anjing mati. Bersiap untuk membawaku kembali ke kandangku. Tepat ketika aku diseret melewati sisi Lin Wei. Aku menggunakan seluruh kekuatanku. Kekuatan terakhirku tiba-tiba mengangkat kepalaku dan mendekat ke telinganya. Mengucapkan sebuah kalimat dengan suara serak yang hanya bisa kami berdua dengar. Mengatakan sepatah kata pun. Nomor 3 juga buruk. Setelah selesai berbicara, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Tetapi aku tahu Lin Wei mendengarnya. Karena aku merasakan tangannya yang memegang gelas anggur. Bergetar hebat. Saat aku bangun lagi, aku kembali ke kamar cermin itu. Efek obatnya belum sepenuhnya hilang. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Sakit kepala membelah. Tapi hatiku terasa jernih tak seperti sebelumnya. Aku tahu. Aku baru saja mengambil langkah berbahaya. Tapi langkah ini harus kuambil. Nomor 3 adalah di Pulau Black Vinyl. Selain aku, peserta pelatihan lain yang dikirim untuk belajar. Dia adalah pewaris perusahaan publik. Karena menyinggung tokoh penting. Dia dikirim ke sana. Dia tidak patuh seperti aku. Dia terus melawan. Terus mencoba melarikan diri. Akhir hidupnya adalah dibedah hidup-hidup oleh profesor di depan semua peserta pelatihan. Profesor mengatakan ini untuk penelitian ilmiah. Dan mengatakan dia merusak ini. Selain orang dalam Pulau Black Vinyl, tidak mungkin orang luar tahu Lin Wei bisa mengirimku ke sana. Menunjukkan dia memiliki hubungan dengan Pulau Black Vinyl. Tapi otoritasnya pasti tidak bisa mengakses rahasia berdarah inti semacam ini. Dia hanya akan berpikir Pulau Black Vinyl adalah sekolah khusus untuk mendisiplinkan anak-anak orang kaya yang tidak patuh. Dia tidak akan tahu bahwa di dalamnya adalah basis eksperimen manusia hidup yang tidak manusiawi. Ketika aku mengucapkan kode nomor 3 yang spesifik dari mulut orang gila yang tidak mungkin dia ketahui. Apa yang akan dia pikirkan? Dia akan menyadari bahwa apa yang aku ketahui jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Dia akan menyadari bahwa yang dia hadapi mungkin bukan hanya tunangan yang hancur, tetapi masalah besar yang bisa menyeretnya ke dalam kehancuran abadi. Dia akan benar-benar panik. Dan orang yang panik paling mudah melakukan kesalahan. Dan paling mudah dimanfaatkan. Lin Wei, kau pikir kau adalah pemburu. Dan aku hanyalah mangsamu.
Tapi kau tidak tahu sejak aku kembali ke sini. Identitas kita telah diam-diam bertukar. Langkah berisiku benar. Keesokan paginya, Lin Wei datang. Dia datang sendiri. Membubarkan pintu. Benar-benar pengawal. Dia tampak tidak tidur semalaman. Wajahnya kuyu. Dengan lingkaran hitam yang tebal di bawah matanya. Dia membuka pintu dan masuk. Lalu mengunci pintu dari dalam. Siapa kamu? Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan. Suaranya membawa getaran yang tak tertahankan. Aku meringkuk di sudut tanpa berbicara. Hanya mengangkat kepala dan menatapnya dengan tenang. Kamu bukan Guyan? Dia menatapku dengan tajam. Seolah ingin melihat celah dari wajahku. Guyan tidak mungkin tahu tentang nomor 3. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan padanya? Dia bahkan mengira aku adalah seseorang yang menyamar sebagai Guyan. Pemikiran ini benar-benar naif dan menggelikan. Aku perlahan bangkit dari tanah. Tubuhku masih sedikit lemah. Tapi itu tidak memengaruhi tindakan. Aku selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya, dia tanpa sadar mundur. Sampai punggungnya menempel di papan pintu yang dingin. Tidak ada jalan untuk mundur. Jangan mendekat. Suaranya dipenuhi ketakutan. Aku tidak menghiraukannya. Berjalan ke hadapannya dan berhenti. Jarak di antara kita kurang dari setengah meter. Aku bisa dengan jelas melihat ketakutan di pupil matanya. Bisa mencium aroma parfumnya yang menjadi sedikit kuat karena ketegangan. Aku berbicara dengan suara serak namun sangat jelas. Apakah menurutmu seseorang yang bisa hidup setelah turun dari meja bedah Pulau Heijiao? Siapa? Mata Lin Wei tiba-tiba membesar. Warna darah di wajahnya memudar. Menjadi pucat pasi. Tidak mungkin. Dia terus menggelengkan kepalanya. Bergumam pada dirinya sendiri. Profesor berkata, itu hanya kecelakaan, kecelakaan. Aku tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan ejekan dingin. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa itu adalah kecelakaan? Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kamu tidak, aku berkata menggantikannya. Kamu hanya mendengar mereka memberitahumu. Kamu mengirimku ke sarang iblis yang tidak kamu pahami sama sekali. Kemudian dengan tenang menikmati ketenangan hidupmu. Kamu bahkan tidak mau memeriksa bagaimana tempat itu mendidik orang. Aku selangkah maju. Menyelimuti seluruh dirinya dalam bayang-bayangku. Biarkan aku memberitahumu. Suaraku sangat rendah. Seperti bisikan iblis. Mereka akan menyuntikkanmu obat. Membuat tubuhmu sedingin hewan yang didinginkan. Mereka akan menggunakan tongkat kejut untuk mengajarimu apa itu membantu. Mereka akan membuatmu makan makanan busuk. Membuatmu lupa apa itu martabat. Mereka akan melatihmu seperti binatang. Membuatmu lupa bahwa kamu adalah manusia. Mereka akan membedah mereka yang tidak patuh. Kemudian memberitahumu. Ini adalah sains. Setiap kali aku berbicara, wajah Lin Wei semakin pucat. Sampai pada akhirnya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Seperti sehelai daun yang jatuh di tengah badai. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Dia menutup telinganya. Berteriak kesakitan. Kenapa? Takut? Aku mencengkeram dagunya. Memaksanya menatap mataku. Dulu ketika kamu mengirimku masuk. Kenapa kamu tidak merasa takut? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu akan jadi seperti ini. Dia menangis terseduh-seduh. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Aku tidak menyangka mereka akan. Kamu tidak menyangka? Aku mencibir. Kamu tidak bermaksud demikian. Hanya saja tidak peduli, di matamu. Hidup dan mati Guyan sama sekali tidak penting. Yang penting aku tidak bisa menghalangi jalanmu dan Gu Mingxuan. Benar? Kalimat ini seperti pedang tajam. Secara akurat menusuk lubuk hatinya yang paling tidak tertahankan. Tangisannya berhenti tiba-tiba. Dia menatapku.
Matanya memancarkan sedikit rasa malu dan marah karena seolah tertangkap basah. Lalu bagaimana? Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Suaranya menjadi tajam. Guyan, jangan lupa. Dulu kamu yang lebih dulu mengecewakanku, kamu secara ekstrim membeli pembunuh bayaran untuk membunuh Mingxuan. Kamu adalah sampah masyarakat yang mutlak. Kamu pantas mendapatkan akhir seperti ini. Dia mulai mengulangi klise itu lagi. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa sedikit hambar. Aku melepaskan tanganku dan mundur 2 langkah. Memperlebar jarak antara kita, Lin Wei. Aku menatapnya dengan tenang. Apakah sampai sekarang kamu masih merasa Gu Mingxuan tidak bersalah? Tentu saja dia tidak bersalah. Ucapnya tanpa ragu. Benarkah? Sudut bibirku terangkat membentuk senyum aneh. Lalu, bagaimana jika aku memberitahumu? Aku punya bukti yang bisa membuktikan bahwa semua yang terjadi saat itu adalah drama yang dia buat sendiri. Apakah kamu masih percaya? Lin Wei tertegun. Kamu bicara omong kosong. Bukti apa yang kamu punya? Bukti? Tentu saja aku punya. Ucapku dengan tenang. Dan aku tidak hanya punya bukti dia menjebakku. Aku juga punya bukti transaksi dana rahasia antara keluarga Lin kalian dan profesor di balik pulau Heijiao. Boom. Kalimat ini seperti petir di siang bolong. Menghantam keras kepala Lin Wei. Dia benar-benar terpana. Ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Dan akhirnya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Dan pulau Heijiao. Ada transaksi dana. Apa artinya ini? Dia lebih tahu dari siapapun. Itu bukan hanya sekadar mendisiplinkan seorang tunangan yang tidak patuh. Itu adalah terlibat dalam eksperimen manusia hidup ilegal. Itu adalah anti kemanusiaan. Jika terungkap, seluruh keluarga Lin akan hancur. Bagaimana kamu bisa tahu? Suaranya bergetar tak terkendali. Bagaimana aku tahu tidak penting? Aku menatapnya dan berkata perlahan. Yang penting adalah bukti ini sekarang ada di tanganku. Aku menatap wajahnya yang langsung kehilangan warna. Tahu bahwa itu sudah hampir cukup. Aku menawarkan cabang zaitun padanya. Lin Wei, bagaimana kalau kita melakukan transaksi? Transaksi apa? Sangat sederhana. Aku menatap matanya. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu membantuku. Aku mengambil kembali semua yang menjadi milikku dari Gu Mingxuan. Setelah kejadian itu, semua bukti tentang dirimu, keluarga Lin, dan pulau Heijiao bisa kuhancurkan. Jika tidak, saya berhenti sejenak. Menampilkan senyum kejam. Mari kita pergi ke neraka bersama. Ruangan itu sunyi senyap. Lin Wei berdiri di tempat. Wajahnya berubah-ubah. Aku tahu. Dia sedang menimbang dan berjuang. Gu Mingxuan adalah mitra dan suami masa depan yang dipilihnya dengan cermat. Dan aku adalah orang gila penuh ketidakpastian yang dia hancurkan sendiri. Tapi sekarang orang gila ini telah memegang titik lemahnya untuk waktu yang lama. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Ada ketakutan. Ada keengganan. Ada perjuangan. Tetapi pada akhirnya semua berubah menjadi tekad yang putus asa. Baik. Dia mengucapkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Aku akan membantumu dan Lin Wei mencapai kerjasama. Hanya langkah pertama dari rencanaku. Sekutu yang hatinya goyah. Dan mungkin berbalik kapan saja tidak bisa diandalkan. Aku membutuhkan titik tumpu yang lebih kuat. Titik tumpu yang benar-benar dapat membantuku mengungkit pohon besar keluarga Gu ini. Orang itu adalah kepala pelayan tua keluarga Gu. Paman Zhong. Paman Zhong telah berada di keluarga Gu selama lebih dari 30 tahun. Dan melihatku tumbuh dewasa. Dia jujur dan satu-satunya di seluruh keluarga Gu. Setelah aku diusir, dia diam-diam menanyakan kabarku. Aku perlu menghubunginya. Aku menyerahkan tugas ini kepada Lin Wei. Kamu harus bertemu Paman Zhong. Lin Wei sedikit bingung. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelayan? Kamu tidak perlu tahu mengapa aku menatapnya dengan dingin.
Kamu hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Ingat, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Meskipun Lin Wei tidak rela, dia tetap melakukannya. Di bawah pengaturannya, 2 hari kemudian larut malam, aku bertemu Paman Zhong di lokasi yang sama di ruang cermin itu. Ketika Paman Zhong melihatku, matanya langsung memerah. Tuan muda. Suaranya tercekat. Bibirnya bergetar. Anda telah menderita. Aku menatapnya. Hatiku juga berdesir sedikit. Di villa yang dingin ini, dia mungkin satu-satunya yang masih memperlakukanku seperti manusia. Paman Zhong. Aku menepuk pundaknya. Suaraku agak serak. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku mengungkapkan rencanaku sepenuhnya. Setelah Paman Zhong mendengarkan, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Bajingan itu, beraninya dia. Dia gemetar karena marah. Tuan muda, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantumu dalam masalah ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku ini, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Dengan bantuan Paman Zhong, rencanaku berjalan sangat lancar. Paman Zhong menggunakan jaringan dan WeChat-nya selama beberapa dekade di keluarga Gu. Diam-diam membantuku membuat berbagai persiapan. Sementara aku terus berperan sebagai orang gila yang dijinakkan. Setiap hari meringkuk di sudut. Mencoba makan ikan mentah. Sesekali mengeluarkan suara melolong seperti singa laut. Penampilanku sempurna. Semua orang mengira aku sudah benar-benar lumpuh. Termasuk setelah Gu Mingxuan keluar dari penjara karena pengerusakan. Dia menjadi semakin sombong. Dia mulai sering membawa teman-temannya pulang. Bahkan mengundang beberapa mitra bisnis ke villa. Dan aku menjadi alat peraga hidup baginya untuk memamerkan kebajikan dan kemurahannya. Dia akan menunjukku yang terkunci di sudut dan berkata kepada teman-temannya. Lihat, inilah kakakku yang malang. Hei. Meskipun dia dulu ingin menyakitiku. Tapi aku masih tidak tega mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Hanya bisa memeliharanya di rumah. Setiap kali ini terjadi, dia selalu menuai pujian dan simpati. Sementara aku akan mengangkat kepala pada waktu yang tepat dan menunjukkan senyum bodoh padanya. Lalu bertepuk tangan Gu Mingxuan. Sangat puas dengan kerjasamaku. Dia merasa dia telah benar-benar menginjak-injakku. Dia tidak tahu bahwa setiap pamerannya membangun panggung untukku. Dia bahkan tidak tahu bahwa penonton yang dia banggakan akan segera menjadi juri yang menghakiminya. Sebulan kemudian adalah ulang tahun Gu Zhenxiong yang ke-60. Pesta ulang tahun diadakan di taman belakang villa keluarga Gu. Adegan itu megah dan para tamu berkumpul. Hampir semua tokoh terkenal di seluruh kota Jiangcheng telah hadir. Inilah panggung yang saya pilih. Sebelum perjamuan dimulai, Lin Wei menemukan saya. Dia membawakan saya setelan jas yang bersih. Setelah berganti pakaian, dia melemparkan pakaian itu kepada saya. Nada bicaranya masih dingin. Jangan membuat kekacauan malam ini. Saya melihat riasannya hari ini sangat indah. Gaun malam merah anggur menonjolkannya menjadi cantik dan bergerak. Tetapi ada sedikit ketegangan yang tersembunyi di matanya. Apakah kamu takut? Saya bertanya. Saya hanya tidak ingin bos saya kehilangan segalanya. Dia menghindari tatapan saya. Aku tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengambil setelan jas dan berjalan ke kamar mandi. Ketika saya berjalan keluar lagi, Lin Wei tercengang. Sebuah aku yang baru tercermin di cermin. Rambut telah dipangkas dengan hati-hati. Meskipun masih agak pendek. Tapi itu terlihat bersemangat dan rapi. Kulit wajah yang jarang terkena cahaya matahari sepanjang tahun. Menghadirkan keputihan yang tidak sehat. Setelan jas hitam yang dipotong pas membuat saya kurus. Tetapi sosok yang tinggi dan lurus digambarkan dengan sempurna. Selain kesuraman dan kedinginan yang tersisa di mata. Saya tidak berbeda dengan Gu Yan 2 tahun lalu. Pergi? Saya menyesuaikan dasi saya. Berkata dengan ringan. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pesta ulang tahun itu penuh dengan cangkir dan percakapan. Aroma pakaian dan bayangan.
Semua orang tenggelam dalam sanjungan dan basa-basi palsu. Gu Zhenxiong, sebagai protagonis malam ini. Wajahnya berseri-seri dan dia sedang berbicara dengan beberapa tokoh bisnis besar. Gu Mingxuan seperti burung merak yang sombong. Mengenakan setelan putih. Bersandar pada tongkat yang indah. Berkeliaran di antara orang banyak. Menikmati pujian semua orang. Ketika Lin Wei dan saya berjalan berdampingan ke ruang perjamuan. Mata semua orang tertuju pada kami. Adegan itu langsung terdiam sunyi. Mereka menatapku. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kebingungan dan sedikit ketakutan yang tidak mudah terlihat. Mereka mungkin berpikir, orang gila ini akan muncul di sini. Dan berpakaian rapi. Ekspresi wajah keluarga Gu bahkan lebih berwarna. Senyum Gu Zhenxiong membeku di wajahnya. Mata ibu dan kakak perempuannya penuh kepanikan. Sedangkan Gu Mingxuan. Ekspresi puas dan tenangnya di wajahnya. Menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Digantikan oleh keterkejutan dan rasa bersalah yang ekstrim. Guyan? Dia berseru. Bagaimana bisa kamu ada di sini? Aku mengabaikannya. Dia langsung berjalan ke panggung kecil di tengah ruang perjamuan. Di sana ada mikrofon. Para tamu undangan. Selamat malam. Aku mengambil mikrofon dan suara itu terdengar jelas melalui speaker ke setiap sudut ruang perjamuan. Suaraku tidak lagi serak dan aneh. Tetapi telah kembali ke kejernihan dan ketenangan seperti dulu. Meskipun masih ada sedikit warna suara yang sudah lama tidak terdengar. Maaf. Mengganggu kesenangan Anda. Perkenalkan diri. Nama saya Guyan. Keributan pecah di antara penonton. Bukankah dia sudah gila? Dia tidak bisa berbicara. Ya Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Gu Zhenxiong sudah menjadi biru karena marah. Dia berteriak kepada pengawal di sebelahnya. Kenapa masih bengong? Cepat seret dia beberapa pengawal. Segera bergegas. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan. Sebelum saya diminta turun, saya ingin meminta Anda semua untuk menonton video yang menarik. Aku menjentikan jari. Ruang perjamuan. Layar proyeksi besar di belakang tiba-tiba menyala. Perhatian semua orang tertarik. Gambar video agak goyah. Tampaknya adegan yang direkam secara diam-diam adalah Gu Mingxuan dan pembunuh bayaran yang dia sewa sebelum pernikahannya. Adalah sebuah bar yang remang-remang. Bagaimana perkembangannya? Itu suara Gu Mingxuan. Tuan Xuan. Jangan khawatir. Semua sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Nanti, aku akan bersikeras bahwa Guyan yang menyuruhku melakukannya. Anak itu tidak akan pernah bisa membalas. Bagus. Ini adalah pembayaran terakhirmu. Dalam video, Gu Mingxuan mendorong amplop berisi uang tunai. Videonya tidak panjang. Tapi informasinya sangat banyak. Seluruh ruang perjamuan langsung heboh. Ya Tuhan. Ternyata Gu Mingxuan menjebaknya dalam kejadian tahun itu. Kakak. Ini terlalu jahat. Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dulu aku pikir dia pria yang lembut. Wajah Gu Mingxuan sudah sepucat kertas. Dia menunjukku dan berteriak dengan suara serak. Palsu. Ini palsu. Kau memalsukannya. Kau orang gila. Tidak penting apakah aku gila atau tidak. Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, yang penting semua orang tahu kau ini orang seperti apa. Kau, Gu Mingxuan, sangat marah. Mengambil botol sampahnya di sebelahnya. Dan ingin menyerbuku. Tapi teman-temannya di sekitarnya menahannya dengan erat. Mingxuan. Tenang. Video di layar proyeksi masih terus memutar video kedua, gambar beralih ke Pulau Black. Tempat yang gelap seperti laboratorium. Seorang profesor dengan jas lab putih menyuntikkan cairan yang tidak dikenal ke seseorang yang diikat di meja operasi. Orang itu? Itulah aku, dalam video aku berjuang kesakitan. Mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi. Sementara profesor itu seperti orang gila yang mengagumi karya seni. Dengan ekspresi kegembiraan dan senyum yang terdistorsi di wajahnya.
Spesimen yang sangat sempurna. Tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam video juga muncul beberapa keajaiban. Penyesalannya, mereka dikurung di dalam kandang seperti binatang. Dengan mata mati rasa. Seluruh tubuhnya penuh luka. Di antaranya adalah nomor itu. 3. Gambarnya berdarah dan kejam. Membuat banyak tamu wanita di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan ada yang muntah di tempat. Berdiri dalam bahaya di tengah kerumunan. Melihat gambar di layar. Tubuhnya terhuyung-huyung. Tidak ada lagi kebanggaan dan kecantikan masa lalunya di wajahnya. Hanya ada ketakutan dan penyesalan yang tak berujung. Terakhir, ada hadiah kecil untuk ayah saya, Tuan Gu Zhenxiong. Suaraku dingin tanpa sedikit pun emosi. File-file muncul di layar. Gu Zhenxiong melakukannya untuk membantu Gu Mingxuan mengamankan posisinya sebagai ahli waris. Menyalahgunakan dana publik. Melakukan pembukuan palsu. Semua bukti perdagangan orang dalam. Bukti tak terbantahkan. Gu Zhenxiong melihat file-file di layar. Tubuhnya bergoyang. Hampir jatuh ke tanah. Dia menunjukku dengan bibir gemetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, suami, ibu dan saudara perempuan dengan panik menahannya. Seluruh keluarga Gu. Selesai. Aku melihat wajah-wajah ketakutan, kebingungan, dan penghinaan di bawah panggung menatapku. Ekspresi yang disebut anggota keluarga itu seperti kehilangan orang tua. Mulutnya masih mengutuk dengan kata-kata kotor. Gu Zhenxiong juga diborgol karena dicurigai melakukan kejahatan ekonomi dalam jumlah besar. Dia tampak seperti 20 tahun lebih tua dalam semalam. Membungkuk. Matanya melambai kepada ibu dan saudara perempuannya yang menangis histeris di tanah. Dunia mereka benar-benar runtuh malam ini. Aku berdiri di aula perjamuan yang berantakan. Diam-diam menyaksikan semua ini. Seperti hantu yang tidak terlibat. Zongshu berjalan ke arahku. Memberiku segelas air hangat, Tuan muda. Dia berbisik. Semuanya sudah berakhir. Ya. Berakhir, mereka yang dulunya tinggi di atas. Yang mendominasi takdirku telah mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Tapi mengapa aku tidak merasakan sedikit pun kegembiraan? Mataku melewati orang-orang. Berhenti pada wanita yang berdiri sendirian di sudut. Lin Wei, dia tidak menangis. Juga tidak membuat keributan. Hanya diam-diam menatapku. Matanya sangat rumit. Ada kelegaan. Ada penyesalan. Dan sedikit kesedihan yang tidak bisa aku pahami. Polisi membawa pergi semua orang yang terlibat. Villa yang dulunya megah itu langsung menjadi kosong. Hanya menyisakan kekacauan di tanah. Aku dan Lin Wei adalah orang terakhir yang pergi. Kami berjalan satu demi satu di jalan setapak taman. Tidak ada yang berbicara. Angin malam bertiup sejuk menerpa roknya. Apa rencanamu selanjutnya? Setelah waktu yang lama. Dia membuka mulutnya terlebih dahulu. Tidak tahu. Aku melihat lampu-lampu kota yang jauh. Suaraku agak samar. Mungkin akan pergi dari sini? Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan. Aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Guyan tiba-tiba berhenti. Memanggilku. Aku berbalik untuk menatapnya di bawah cahaya bulan. Wajahnya tampak agak pucat. Maaf. Dia menatapku dan berkata kata demi kata. 3 kata ini terlambat 2 tahun. Namun tampak begitu pucat dan tak berdaya. Hanya dengan kata maaf. Maaf. Bisakah mengembalikan harga diriku yang telah dirampas? Bisakah menghaluskan bekas luka yang bersilang siur di tubuhku?
Bisakah menghapus siksaan tidak manusiawi selama 730 hari dan malamku di Pulau Black Reef? Tidak bisa. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya menggelengkan kepala. Lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Guyan? Dia berteriak keras di belakangku. Tentang bukti Pulau Black Reef. Apakah kamu benar-benar sudah menghancurkan semuanya? Langkahku terhenti sejenak. Aku tidak menoleh, aku sudah mengatakannya. Dia akan menepatinya. Selesai bicara, dia tidak berhenti lagi. Menghilang dalam kegelapan malam. Aku tidak berbohong padanya, sebelum menyerahkan semua bukti kepada polisi. Aku sudah menghapus semua bagian yang terkait dengan keluarga Lin dan Pulau Black Reef. Bukan karena kasihan. Juga bukan karena memaafkannya. Aku hanya merasa lelah. Menyeretnya dan keluarganya ke dalam air. Tidak ada artinya bagiku. Balas dendam harus pada orang yang bertanggung jawab. Musuhku adalah Gu Mingxuan. Adalah Gu Jia. Biarkan dia hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan ini seumur hidup. Mungkin ini hukuman terbaik untuknya. Adapun sarang iblis Pulau Black Reef yang sebenarnya. Polisi melakukan penggerbekan berdasarkan petunjuk yang kuberikan. Namun saat mereka tiba, pulau itu sudah kosong. Profesor misterius itu dan data eksperimennya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah ada. Aku tahu bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Di bawah Black Reef masih tersembunyi kegelapan yang lebih dalam. Tapi itu semua tidak ada hubungannya denganku lagi. Setahun, di tepi danau, matahari hangat dan tidak menyilaukan. Menyirami permukaan danau yang berkilauan. Seperti pecahan emas yang berserakan di tanah. Aku duduk di sebuah kafe terbuka di tepi danau. Di depanku ada secangkir latte panas mengepul. Aku berpakaian sangat santai. Sebuah sweater putih. Celana panjang kasual berwarna terang. Rambutku tumbuh sedikit lebih panjang. Warna kulit wajahku juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Bekas luka di tubuhku telah memudar banyak di bawah perawatan profesional. Suhu tubuhku juga berangsur-angsur kembali normal. Namun, di hari hujan, tulang-tulangku masih terasa sedikit dingin. Sebuah bekas luka yang tidak bisa dihilangkan. Mengingatkanku. Masa lalu yang menyedihkan itu. Kadang-kadang masih menghantuiku. Dalam mimpi buruk, ada air laut yang dingin. Suara sengatan listrik yang menusuk telinga. Wajah bengkok profesor yang memakai kacamata berbingkai emas itu. Tapi aku tidak lagi takut ponsel di atas meja bergetar. Sebuah berita muncul, grup story mengumumkan restrukturisasi kebangkrutan. Ketua Gu Zhenxiong meninggal karena infark miokard mendadak di kamar mandi. Aku membuka berita itu dan melihatnya sekilas. Kemudian dengan tenang mematikan ponselku. Semua ini sudah menjadi cerita abad lalu. Adapun Gu Mingxuan. Kudengar karena perilaku buruknya di penjara. Dia dipukuli. Kakinya juga tidak mendapatkan perawatan yang baik. Dan akhirnya lumpuh. Lin Wei pergi ke luar negeri setelah aku pergi. Dan sejak itu tidak ada kabar beritanya. Kita semua telah menjadi orang asing dalam kehidupan satu sama lain. Tuan, makanan penutup Anda. Seorang pelayan berambut pirang dan bermata biru. Menaruh seporsi tiramisu yang cantik di depanku. Terima kasih. Aku tersenyum padanya. Aku berusaha keras untuk belajar hidup seperti orang normal. Belajar tersenyum. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. Belajar merasakan keindahan dunia ini. Meskipun sulit, tapi aku tidak menyerah. Aku mengambil sendok. Mencungkil sepotong kue. Dan memasukkannya ke dalam mulutku. Rasa manis tapi tidak enak. Meleleh di lidahku. Enak sekali. Aku mengangkat kepalaku. Melihat gunung bersalju di kejauhan. Suci dan megah di bawah sinar matahari. Aku tahu bahwa hidupku tidak mungkin kembali seperti dulu. Yang terkoyak. Yang telah hancur. Tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tapi, lalu kenapa? Aku masih di sini. Itu sudah cukup. Matahari akan selalu terbit.
Dan akhirnya aku bisa berhenti menoleh ke belakang. Selesai.